Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin selaku dosen pembimbing mata kuliah praktik pengamalan ibadah dan kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Uswa Hanif, NPM 2151030243, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Ekonomi Indonesia yang berbanding terbalik dengan apa yang terlihat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Dan nampaknya hal ini cukup disadari betul oleh dunia internasional. Bahkan dunia internasional nampaknya turut mengakui bahwa negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Dan bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki sistem ekonomi yang terbilang canggih. Sehingga pada akhirnya Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional. Sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita, khususnya semakin banyak investor asing yang mau berinvestasi kepada negara kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambarannya. Keadaan ekonomi khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat kelas rendah, karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi pada dasarnya masyarakat kelas rendah juga akan merasakan imbasnya. Nampaknya kesan baik yang dilihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Karena ternyata pada kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena hanya dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang digembor-gemborkan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar, namun tetap harus melakukan berbagai upaya supaya tidak tergerus dengan kekejaman kaum kapitalis. Terlebih adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita yang memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tak bisa dianggap sebelah mata. Hadirin wal hadirat, kiranya hanya singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa patah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.